Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi pada mata kuliah umum bahasa Indonesia, yang dimana ini menjadi salah satu penugasan individual pada mata kuliah ini. Jadi materi pembahasan kita kali ini yaitu tentang bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Jadi sebelum kita menelisik lebih jauh lagi tentang materi ini, perlu kita ketahui dulu apa itu bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Nah, dalam materi ini, bahasa Indonesia dalam karya ilmiah ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada bahasa Indonesia dalam karya ilmiah akademis dan juga bahasa Indonesia dalam karya ilmiah sosial. Jadi, pengertiannya yaitu karya ilmiah akademis merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa, yang biasa dibuat oleh mahasiswa, dosen atau akademisi untuk kepentingan akademisnya. Lalu untuk karya ilmiah sosial sendiri yaitu karya ilmiah yang disusun oleh akademisi ataupun non-akademisi dengan menggunakan kriteria tertentu, standar tertentu, dan juga sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan yang menjadi poin utama pembahasan kita hari ini yaitu tentang bahasa Indonesia dalam karya ilmiah sosial. Dan pada karya ilmiah sosial ini sendiri, bentuk-bentuk dari karya ilmiah sosial ini sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada ringkasan, ikhtisar, sinopsis, dan juga resensi. Dan yang menjadi pembahasan kita hari ini yaitu tentang resensi buku pada buku Atomic Habits karya James Clear. Dan sekarang kita masuk pada pengertian resensi. Resensi sendiri adalah sebuah tulisan yang berisi tentang penilaian terhadap sebuah karya dengan beberapa kriteria tertentu. Dan untuk resensi ini sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada resensi informatif, deskriptif, dan kritis. Dan resensi informatif sendiri memiliki pengertian sebagai resensi yang menyampaikan tentang isi buku secara singkat dan general pada keseluruhan isi buku tersebut. Sedangkan untuk resensi deskriptif sendiri merupakan resensi yang membahas secara detail tentang bagian pada buku atau babnya dengan rinci. Lalu untuk resensi kritis itu sendiri merupakan resensi yang menulis tentang detail menggunakan metodologi ilmu pengetahuan yang menggunakan teori yang kritis dan juga lebih objektif. Lalu untuk tujuan dan fungsi resensi terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran umum dari hasil karya secara ringkas. Yang kedua, mengetahui kekurangan dan kelebihan karya yang dibuat. Yang ketiga, mengenal latar dan alasan mengapa karya ini dibuat. Yang ketiga, menguji kualitas karya dan membandingkannya dengan karya lain. Yang kelima, memberikan masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. Dan yang keenam, memberikan pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Tujuan dari resensi ini sendiri itu lebih mengutamakan bagaimana cara kita menyampaikan informasi pada para pembaca yang belum mengetahui tentang isi buku ini, yang dimana kan resensi ini berisikan tentang analisa kita, penilaian kita terhadap buku ini, apakah buku ini itu layak untuk dibaca atau bagaimana. Nah, sekarang masuk ke dalam resensi bukunya, yaitu buku Atomic Habits. Dan di sini saya mempunyai contohnya, dan ini merupakan contoh ya cetakan yang originalnya, yaitu yang full berbahasa Inggris. Untuk cetakan originalnya sendiri, sebenarnya buku ini tuh menggunakan bahasa Inggris full dari awal sampai akhir, tapi untuk memudahkan para pembaca sehingga diterbitkanlah cetakan dalam bahasa Indonesianya agar lebih mudah dipahami dengan jelas oleh para pembaca yang ada di Indonesia. Jadi sekarang kita masuk pada resensi bukunya, yaitu yang pertama terkait identitas buku. Untuk judul sendiri berjudul Atomic Habits, pengarangnya James Clear. Untuk penerbitnya dari PT Gramedia Pustaka Utama. Untuk tahun terbitnya terbit pada tahun 2018. Kalau untuk series originalnya terbit pada tahun 2018. Kalau untuk cetakan bahasa Indonesia terbit pada tahun 2019. Untuk ketebalan halaman setebal 340 halaman. Dan untuk sinopsis bukunya sendiri itu pada tiap lembaran buku ini membahas bagaimana cara kita untuk menerapkan pola kebiasaan kecil positif atau yang biasa disebut kebiasaan atom secara konsisten, yang dimana bisa menjadi landasan awal agar bisa menghasilkan perubahan besar yang signifikan ke depannya bagi kemajuan hidup. Dan untuk isi resensinya sendiri, pada buku ini
Sang penulis membahas tentang trik juga pola dalam mengurangi sekaligus menghilangkan sebuah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik, agar bisa merubah identitas kita menjadi pribadi yang lebih revolusioner, juga inovatif untuk kedepannya. Singkatnya, buku ini menekankan bahwa perubahan kecil yang konsisten atau kebiasaan atom dapat menghasilkan dampak yang besar dalam jangka panjang dengan fokus pada proses dan identitas diri, bukan hanya pada hasil akhirnya saja. Dan untuk kelebihan bukunya sendiri, buku ini termasuk dalam kategori buku self-improvement yang sudah laris manis di pasaran karena banyak sekali peminatnya. Tiap halaman di buku ini memiliki mutu tersendiri guna mempersuasif para pembaca untuk merubah pola kebiasaan lamanya. Mungkin dengan hal itu bisa memberikan dampak besar bagi keberlanjutan dan kemajuan hidup mereka, karena melalui itu semua bisa membentuk kepribadian yang baru. Dan untuk kekurangan buku sendiri, buku ini terlalu fokus pada pembahasan teori, berisi deskripsi yang terlalu panjang lebar yang membuat pembaca confounded pada inti yang disampaikan, dan solusi yang diberikan penulis rasanya kurang fleksibel untuk diimplementasikan pada setiap individu yang ada. Dan mungkin itu saja presentasi singkat dari saya terkait resensi buku Atomic Habits karya dari James Clear. Saya tutup, dan jika masih terdapat banyak kesalahan dan juga kekeliruan dalam bentuk ucapan, penulisan, dan juga analisa dalam penulisan karya saya tadi, saya mohon maaf dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to